Misalnya gini, debat kenapa sih NU Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, untuk bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruyah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Selamat malam para pecinta podcast Milenial 4.0. Iya. Ya apa. Iki tak bro. Piye Mas? Mari ngene iki kan awak dhewe yo jenenge mari poso mesti riyo. Dadi mesti riyo iku ditentokno tanggal piro iki. Biasae kan ono perbedaan pendapat. Iya Mas Bro, itu Nang Indonesia iki. biasanya ono telung pendapat Mas Bro ya. Telung pendapat. Siji torekot ya gak salah namanya daerah luar Jawa kono. Dadi biasanya koyo lu disi biasanya. Luwih dhisik daripada yang dhisik. Ya, torekot yang luar Jawa itu iso nentokno tanggal dhewe versi mereka. Terus ada dua ormas besar ini ya Mas Bro ya. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Itu pasti punya cara menghitung masing-masing bahasanya, Cak Bro. Oh iya. Jadi kan ibarat tanggal, ibarat waktu itu kan bisa dihitung sebenarnya, Cak Bro ya. Iya bisa Mas Bro. Jadi pasti ulama di Muhammadiyah maupun di Nahdlatul Ulama itu pasti punya metode sendiri, Punya metode sendiri dan cara sendiri untuk menentukan itu Mas Bro ya. penentuan satu Syawal. Satu Syawal. Tapi Pak Cak Bro, Iya, gimana? masih ya ono kok misalnya ono bedoe, tetep awak dhewe kudu sebenarnya ya milik pemerintah. Iya. Tengah-tengah ya maksudnya. Jadi ben Indonesia ini kompak, diarani kompak, meskipun berbeda pendapat, menghormati satu sama lain, meskipun tahu ujungnya nanti patokane pemerintah iku ono sing nang salah satu pihak kemungkinan ya, soalnya pasti misalnya selisih loh, tapi muga-muga Muga-muga aja selisih Mas. selisih podo bareng. Iya. Ben bareng kabeh sak Indonesia serentak Mas Bro. Termasuk yang pertama mau. Iya. Bisa moga iku kira-kira Mas Bro sing pertama iki. Kalender dhewe soalnya. Jadi ya wis bahasane yo nang Indonesia iki maceme aliran yo gede-gede sing melu apa ormas yo gede-gede iku mau dadi duwe cara masing-masing. Yes. Ya gak apa-apa di metode sendiri Mas Bro. Iya. Tapi kalau kita sendiri ya ikut pemerintah ya. Ya tetep aku lek aku yo wis melu pemerintah wae. Anggapane yo wis intine yo sawet yo padha poso wae yo pasti sok padha riyo ya. Iya. Yes. Tapi ya muga-muga wae wis Bareng. iso bareng kabeh lah ya. Oh, bareng. Tapi ngene ya, Bro. Dadi ana ulama ya awak dhewe iki sing iso njelasno berbagai aspek. Iya. Masalah keilmuan ini. Keilmuan urusan bukan ormas, wes kita tinggalkan ormas dulu karena di dalam teori atau cara untuk menentukan awal bulan atau tanggal itu tadi itu pasti ada caranya kan dengan ilmu itu. Iya. Nah, beliau kan paham tentang itu. Cuma ya tidak tahu nanti kita juga mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan beliau ya terserah lah. Terserah ya. Itu kan tentang ilmu bukan tentang satu aliran. Satu aliran ya. Jadi ya kita ambil apa sendiri-sendiri ya, Ya, apa yang bisa kita kesimpulan. ambil, bisa kita simpulkan sendiri lah. Yes, langsung aja Bro. Iya. Ayo ngaji si iki HP ini.
Nggak be. Iya Mas Bro. Iya Mas. Jadi kalau Allah bikin hukum, kalau berkali-kali ngomong, kalau Allah bikin hukum itu pasti yang detail diketahui orang khawas, yang detail itu diketahui orang khawas. Tapi ada ilmu yang orang awam itu pasti tahu. Ya orang awam itu pasti tahu. Awam itu maknanya di bidang itu ya. Bisa saja orang tuh ahli torikoh tapi nggak ngerti falak. Yang ngerti falak nggak ngerti apa torikoh. Itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, tetes Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 apa? 8. Nah istima'e sempurna 28, 29, tek mungkin tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Ngurah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya itu kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rehan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Zaman tak wari ilmu cara goblok. Nara iso ya kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya. Buyut saya namanya Badur Rahman. Itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai. Baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini. Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah. Nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad. Cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya di Indonesia. Enggak biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebetulnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemilawa Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ngene tok, padha Islami kok beda. Memangnya nek padha Islami uteke padha. Jadi lagi secara ilmu demokrasi wis salah. Memangnya nek padha Islam terus uteke padha, kan ada kubu sebelah mesti. Iku sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya. Sakjane iku gampang Gus cara kuno. Ndelok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, aja seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, lha iku tukaran pantes. Mung perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojo ayu direbut wong elek ya keben.
Maksudnya mergo iku sing ngebul mesti wong stres iku. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Ngelak kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, wis ora usah kamu belajar falak, wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji benernya Mustafa Ruhin Pak Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan nih urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Bareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan mulai menyusut. Cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana. Paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU saiki terus tukaran tuh tinting. Lha masalah bulan kok ana NU Muhammadiyah uteke lho nanti. Saking oleh ra seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh ra seneng ilmu. Mbok tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Utawa walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut, berarti benar Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu. Juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng itu hamil. Sing darani meteng apa kan biasa. Bojomu wis ra gelem entek serak prospek kan biasane mau di anak meneh biasane. Sing darani meteng wis ya aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Iya, aja keliru. Sing darani meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas, sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih enggak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama, gak jelas itu. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, ono cakriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1. 1 Agustus suci. Maret Agustus 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Ndak ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang
diawamkan, yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah, yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah, berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam barilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan iku bulane oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari menyelesaikan setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip itu 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharamno. Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh dene, ayat ilmiah dadi mantra. Kasihate ngene gak saya bodoh dene. Sing ngaramno mek sing ngritik padha goblok e jero. Padha ora tau ngajine maksudnya. Mbok yo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunya sing ngene iku rame-rame wae. Leo Yasin kok kasihat? Yasin itu ya ilmiah, nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil. Harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hin. Dek ini kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah. Tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya zat awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham kan ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama khete iku gak akeh tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget diselak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pinter, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi Rembang Jogja mulang ternyata. Jos wae pinter. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah, pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan, walla iya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walla ilam yakhidan. Ketika seseorang tidak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Moco-moco Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula wis. Bum swarga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bengi sebar mbok keloni mbok jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan? Digenti watul hamli. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya enggak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya?
Lah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah, makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. 1 adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Lah saiki enggak perkara siji sawal debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba. Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal, kualik-kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Debat. Mbok yo ngalah tuh, sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara ndi sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata buder sere iku sing kira-kira cara Mustofa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti. Iya bener Mustofa jebule. Kan tetap ketara kan? Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isik urung buder ser. Sing cara Mustofa tanggal 16 tambah buder 17 buder ser. Berarti bener sing mundur kan? Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awam. Misalnya ape udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoke terus efek mendung melayu-melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara awam gampang. Kok apa ndarani wong kene sing ungkep lho sing bukti ape udan. Sumo. Dadi wong awam wis sepakat wong sumuke kok ngene ape udan. Dadi gampang. Tetep ono ilmu awam itu tetep ono. Ya ora ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Lho udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya sing ngono. Jadi mulane tanggep pangeran wapian tenan. Dadi wong awam wis entuk jatah ilmu. Ya ilmu sumuk wae. Paham ya? Ya padha. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut. Ini ada psikologi apa? Wong awam ngerti agar minggat yo tukaran kok angel temen kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi saim min ilmihi illa bima. Kau as kecelok wong alim, tahu bantah-bantahan kalah mbek wong desa. Kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup bantah-bantahan mbek wong bodoh. Cuma aku akhirnya ya ora trimo, perkarane wong alim dikalah mbek wong bodoh. Singkat cerita kok ana anak wong desa, Mus. Ana wong desa. Ya umur-umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, Kang petani sugih, sapine akeh. Sapi sing sikile 4 itu akeh. Ora roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sebenarnya akeh. Ala Pak turuti rampun. Anak kula ujug mondok tambah goblok. Gobloke sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi iki jenenge donya carane. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya kok, semalah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil dunia tapi mangan dunia karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter nih Pak? Jadi yang makanya sabar. Jebule pangeran yo bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge dunia sing lahirno. Dunia kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Baru wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digonjekno sepeda motor tanggane. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunya kok mangan dunya Pak sapi Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunya kok mangan dunya. Sing jenenge dunya sing lahirno dunya koyo sapi, wedhus, jangkrik misalnya. Artinya gini, iku pangeran, iki apiane pangeran. Wong awam yo untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter yo untuk jatah ilmu. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa.
Sehingga polanya sama. Misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan, misalnya, ono wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan. 4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil blending enggak? Blending kan? Kalau sudah blending ya sudah iddahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pangeran. Tapi ilmu ini sudah dikaji. Saya ini senengannya ngaji ilmu sing ngono. Sing ora jelas-jelas. Ngaji mbu swarga ora paham lah swarga. Waduh ya enak nang. Seteko wis siap ora paham. Sing mbu swarga. Waduh repot. Saiki surat Yasin dadi ngendikan ilmiah tapi diuman amin wae lah amin amin. Padahal ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsia sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering 29. Ora sekedar pernah apa? Sering. Makanya wala bisu fi kafim salah samiatin sinina wasdadu. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun tuh komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, ayo Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksud piye? Kuwatire ngene aja. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa ya. Perkara nek dihitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sampeyan nak kiamat-kiamat tuh tahun komariah aku nyalip Samsiah. Dadi sampeyan Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa. Wah, ora nganti ngono wis kiamat. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Lha itu nak wong khawas tahu. Ayo Gus ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing alif falak yo ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah iku enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara awam untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tak warai iman cara wong pinter. Milih cara pinter apa cara bodoh? Enggak jawab ya. Bodoh ya apa? Terlalu jujur ya. Itu fair. Milih iman cara pinter wong bodoh. Pinter angel cara wong pinter. Udah tak pinter bareng. Cara bodoh ya. Nah cara wong pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud. Ya, kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudan, apa? Tentu sesuatu yang maujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super. Maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita sudah pinter aja. Sudah ngaji jalan. Paham ya? Ya no model bodoh. Saya berkali-kali cerita. Abul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa. Imannya muqallid. Imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang bedui-bedui gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang ngurmat sapi, wedhus, nututi bebek, ngalor, ngidul, sing tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Tanya orang-orang kampung, Bima Araf Taroba, hei bedui, wong pegawai yang ngurmat sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye? Wong dina ngurmat unta. Jawabe enak wae. Al ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul aqdam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa kene apa ndarane?
Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, ya berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awam ya iso, khawas yes. Lah anak wong pinter cara aku malah repot. Apa rabi karena butuh keseimbangan. Karena manusia itu butuh keseimbangan. Tersalurkan biologisnya keruwetan wong pinter. Nah wong bodoh kan enggak. Wong bodoh rabi ya pitik ya payu rabi. Nah wong pinter keruwetan. Mau soal tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah wong bodoh gak. Wong pitik payu rabi gak payu. Jadi lu ya apa? Gampang di. Gampang bodoh cara serius. Pokoknya ada bodoh ya, pokoknya gak masalah cara kula. Saya ulang lagi ya, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile 18, istitar rong dino, kadang sedih. No, dari awal memang misteri. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu ditoleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu bunder serai mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa. 14, 15, 16 bunder serai mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong. Ya enggak masalah. Jadi wae pangeran. Wong gawe donya liya bluakum ayukum masan amal. Jadi pangeran senengannya beda. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Ya kok tadi. Anu Mbah Muhammadiyah kok ora tau cocok, padha Islami. Memangnya dekne mbek dulure tau cocok, padahal padha. Ku mikir ngono kok ora iso. Ngono kok dadi narasumber piye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo mikir ngono niku yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dekne mbek dulure betina ora yo debat, padahal ora trimo padha-padha Islam sak kandungan. Boleh biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pin. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, sing salah tetep ketara. Kayak tadi iddah itu uji cobanya salah satu kuru. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan ana zauji wa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mergo nak tenan hamil kan blending. Jos yo. Jadi awam mbek khos padha kan? Mulane cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Wong dite desa golek dhuwit payu rabi. Justru wong khos keribetan. Ape rabi dadak masak sak saya ndak payu rabi. Saya kan sarjana. Wong aman gampang. Pitik wae payu. Rabi. Motivasinya sama-sama ingin rabi. Yang satu dalilnya pitik, ayam itu. Yang satu dalilnya masa saya sarjana kok tidak laku. Gampang mana? Gampang pitik. Spesifik gitu. Pitik masakannya agak bodoh. Lah ya nak gonta ganti pasangan kowe pitik. Malah parah meneh. Biasa ruwet. Ya jelas ya. Supaya kalau suwun nah pokoknya ilmu itu dawuh pengiran apa wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bimasa. Jadi enggak ada orang bisa menemukan satu ilmu kecuali hanya sekadar sekelumit sesuatu yang Allah berikan. Jadi wong awam ngomong ilmu lala ya bener kayak tadi cara menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wong pinter cara berpikir ya bener. Kayak dunia lah misalnya. Dunia aku mesti kiamat. Dari ilmuwan kan ribet. Nanti kalau ada pemanasan global, kutub utara, kutub ini mencair ngene. Akhirnya kiamat. Wong awam luwih gampang. Jenenge barang digo terus ya rusak kok. Gak ono barang digo terus kok tambah gak rusak. Gampang kan gampang di. Ora usah kutub utara, ora usah kutub selatan, ora usah pemanasan apa?
global kok repot. Jenenge barang digo terus yo rusak. Gampang sih. Kan kula tak jenis wong pinter, tapi kula melok partai awam ya ketok kok. Lebih gak nguras otak apa? Wong ampe teori kiamat kok cek repot ya, apa? Ngono ozon wis pecah, nek pecah matahari langsung nembus apa? Bumi terus terjadi ya kesuwen barang digo terus ya mesti rusak. Utawa model pegawai negeri ya jenenge kerja terus ya kepen pensiun. Artinya matahari kan ya capek juga kan. Ya kepen apa? Pensiun. Tiap hari loh matahari daftar pensiun. Nenggone hadis tiap hari dia mengajukan apa? Ya Allah masih tugas lagi cek terus. Sampai dia ini bosan terus gawe kejutan terbit kono apa? Barat. Bosan dia gawe kejutan. Nah, dadi wong nek is mutung iku alamate gampang. Ngger mutung gawe perilaku sing aneh. Dadi coba lu seringnya ya mutung, perilaku nek aneh wis mutung. Ayo, milih awam mau pinter? Awam, cara kula melok awam, nangen-nangen terus luwih gampang. Ya mau jenenge digo terus yo. Ngono lapisan ozon, ono kutub utara selas kesuwen apa? Jenenge barang. Piye ta, Bro? Intine mau masuk gara-gara ngono dhewe tukaran perkara tanggal yo atasane padha yo ya. Yes, gak usah tukaran ya Mas Bro ya. Saya kan netizen, bon jenenge netizen, fanatisme atau yang dikatakan sebagainya lah. Ketika ada -1 menjelang penentuan tanggal itu wis di medsos itu pasti hanya ya netizen itu ya. Iya, maka di dalam hal penentuan awal bulan 1 Syawal itu tadi, tanggal 1 Syawal itu siapa yang benar, siapa yang salah itu kan terlepas itu kita lupakan semuanya. Tapi kalau netizen sedang berfatwa itu tidak bisa diubah fatwanya Mas. Padahal yo sing fatwa itu mestinya sing ahli dalam ahli. Ya wis terus dalu ngene Rio yo sing suwe cuma kita bahas lah. Iya. Kita bahas biar enggak saling bertengkar nanti ya tentang penentuan tanggal itu ya. Kurang tidak belum tinggal tadi. Wes, selamat malam. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, kuat menjalankan ibadah puasanya. Pesan tak dulu ya. Semoga kita semua bisa memenangi. Apa memenangi Mas Bro? Menangi loh Mas Bro. Menangi, bahasa menangi ini ono aneh-aneh. Menangan jeje. Menangi ini kadang menangi ketemu ibu. Iya, pokoknya intinya mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ibadah hari raya ya Mas Bro ya. Iya, wae mangan bisa ya coba haram. Dan mudah-mudahan hari raya kita semua itu bisa sama biar kompak seluruh Indonesia. Sudah itu aja Mas Bro.